Halo semua, selamat bergabung kembali di perkuliahan Geologi Struktur. Kita akan masuk ke minggu ke-10, yaitu mengenai extensional regime. Di minggu-minggu sebelumnya kita udah membahas mengenai tektonik ya, kita udah review singkat mengenai tektonik. Ada 3 boundary pada plate tektonik, yaitu convergent, divergent, dan juga transform faults. Terus di minggu kemarin juga kita udah bahas mengenai contractional regime. Sekarang kita akan masuk ke extensional regime. Nah, kalau di contractional regime, kita ingat bahwa ketika di contractional regime, ternyata yang namanya kerak itu mengalami kontraksi. Ya, sehingga bisa terbentuk seringkali diakomodasi oleh keberadaan sesar-sesar naik dan juga lipatan. Sementara kalau di extensional regime, itu yang terjadi adalah terjadi proses ekstensi pada skala kerak ya, skala regional. Lalu ekstensi itu terjadi paralel terhadap permukaan bumi, kemudian diakomodasi umumnya oleh keberadaan sesar-sesar normal. Oke, jadi ini tectonic regime. Jadi kalau kita berada pada extensional regime atau sering juga disebut sebagai normal fault regime, kira-kira prinsipal stresnya akan seperti ini. Yang vertikal itu adalah sigma 1, sementara sigma 2 dan sigma 3-nya yang horizontal. Oke, di mana kita bisa menemukan extensional regime ini? Yang paling dominan di continental rift dan juga di mid oceanic ridge. Extensional regime itu sangat dominan ya, karena itu emang prosesnya proses divergent boundaries. Tapi juga di convergent boundaries, extensional regime juga bisa kita temukan. Ya, cirinya misalnya keberadaan backarc basin, forearc, foreland, dan juga nggak cuma di convergent boundaries, bisa juga di transtensional dan juga di passive margin. Kita bisa temukan yang namanya extensional regime. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai keberadaan extensional regime di berbagai lokasi ini. Ya, mulai dari divergent boundaries. Nah, kita tahu yang namanya divergent boundaries, kita punya yang namanya continental rifting, yang kalau dia berlanjut terus, dia akan membentuk mid-oceanic ridge. Nah, di sini memang prosesnya, bisa kita lihat ya, ini kan prosesnya terjadi proses ekstensi. Dan memang yang akan terbentuk adalah banyak sekali sesar-sesar normal. Ya, kita rifting itu sendiri kita bisa bagi menjadi active rift, terus failed rift, dan juga successful rifting. Active rift ketika kita punya kontinen ya, yang dia aktif terpisahkan satu sama yang lain, aktif mengalami rifting. Tapi ternyata active rifting ini tidak terjadi secara terus-menerus. Beberapa rifting itu kemudian dia mati, atau yang kita sebut dengan failed rift, atau juga kita sebut namanya seringkali kalau di studi-studi migas disebut sebagai nama aulacogen. Nah, rifting yang mati ini biasanya kan dia membentuk depresi. Akibat adanya depresi ini, akhirnya zona depresinya itu bisa diisi oleh material sedimen. Sehingga di berbagai lokasi, keberadaan failed rift ini atau aulacogen ini adalah suatu lokasi penting untuk jebakan minyak bumi. Seperti yang contoh di Amerika ini ada berbagai lokasi tempat terdapatnya aulacogen. Sementara kalau rifting itu terus terjadi terus-menerus, maka yang terbentuk adalah suatu mid-oceanic ridge. Kontinentalnya udah kepisah jauh, yang kebentuk justru adalah kebentuknya seafloor yang baru. Tuh. Kalau dia mengalami slow spreading ya, spreadingnya kalau di mid-oceanic ridge-nya spreadingnya pelan, maka kita nggak akan ketemu keberadaan sesar-sesar normalnya signifikan. Tapi kalau terjadinya cepat, ya, kalau terjadi cepat, maka kita bisa menemukan adanya keberadaan sesar-sesar normal tersebut. Nah, penyebab riftingnya sendiri ini bisa ada macam-macam ya. Bisa dari mantle plum, terus adanya akibat subduksi sendiri, bisa ketarik, atau adanya transtensional, ya seperti ini. Itu semua bisa mengawali terjadinya rifting pada suatu kontinen. Oke, itu untuk yang divergent boundaries. Sekarang kita akan masuk ke convergent boundaries. Nah, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya bahwa tectonic regime itu dalam lempeng itu sangat bervariasi.
Dan sekarang kita akan fokus di bagian di daerah sekitaran subduksi di sini. Nah, kita bisa lihat ya bahwa di sekitaran zona subduksi itu beda-beda tuh. Ada yang extensional regime, berarti extensional regime itu yang ini. Ada juga yang contractional regime. Terus kita lihat di sini kalau yang ekstensionalnya itu di sini dan di sini ekstensional, sementara kontraksionalnya ada di sini. Sorry, salah. Ini yang contractional regime ya. Nah, kita tahu bahwa di zona konvergen ya, di zona subduksi kita bisa membentuk yang namanya gunung api. Ya, akibat adanya melting di sini menyebabkan kita bisa memiliki gunung api di sini. Nah, kalau misalnya dia sudut penunjamannya cukup landai, maka yang terbentuk di belakang busur gunung api ini adalah suatu back arc compression. Tapi kalau dia cukup curam, ya, akan ada berbagai proses yang menyebabkan di bagian belakang busur gunung apinya ini justru terbentuk adanya proses tensional, ya, proses tarikan. Apa saja yang menyebabkan proses tarikan itu? Ada macam-macam. Pertama itu adalah ketika terjadi perubahan sudut penunjaman. Jadi kalau misalnya tadinya sudut penunjamannya begini, cukup landai, tiba-tiba dia berubah jadi curam. Ini menyebabkan adanya proses tarikan di sini. Tersedot ke sini, akibatnya kita punya tarikan di belakang busur gunung api. Atau akibat juga yang namanya proses rollback. Ketika terjadi subduksi, ya, ternyata material yang tersubduksi ini juga mundur ke belakang. Akibatnya yang ini juga ikut ketarik ke belakang, akibatnya di sini terbentuk tarikan. Atau ada juga yang diduga bahwa adanya arus konveksi magma yang seperti ini, ya, arus konveksi magma yang seperti ini dan yang ini kan seperti ini, menyebabkan di sini tuh terjadi proses tarikan juga. Ya, berbagai proses tersebut pada akhirnya nanti bisa membentuk pembentukan cekungan sedimen, back arc basin. Dan kalau diteruskan juga dia bisa aja nanti ngebentuk rifting lagi nih di sini. Rifting bahkan seterusnya bisa sampai membentuk spreading center, mid-oceanic ridge lagi. Oke, ini adalah contoh gambar bagaimana kita memiliki suatu zona ekstensional di daerah konvergen. Ya, ini adalah contoh ketika kita punya subduksi, lalu di bagian sini ada akresionari, di mana pada bagian prisma akresi ini dia banyak kebentuk sesar naik ya. Banyak sesar naik ya, berarti ini kan dia kontraksional regime. Tapi tepat di belakangnya kita justru punya extensional regime. Tuh, jadi mereka bisa berdamping-dampingan kebentuknya. Karena di extensional regime kita bisa lihat nih ada beberapa sesar-sesar normal kebentuk dan terbentuk zona depresi sehingga bisa terendapkan material-material sedimen membentuk cekungan. Kalau yang ini kasusnya di forearc ya, berarti gunung apinya di sini. Forearc kan berarti di depan gunung api. Kalau back arc berarti yang di sini. Atau juga ketika prisma akresinya tidak terbentuk, maka yang terbentuk adalah beberapa bagian. Ini juga kembali tarikan, extensional regime, tapi ada beberapa horst dan graben kebentuk. Jadi ada zona depresinya lagi tetap di forearc-nya ini dan terbentuk juga cekungan sedimen tapi tipis. Oke, jadi ini contoh. Variasinya tidak hanya bisa kita lihat secara lateral seperti yang digambarkan di sini, tapi secara vertikal juga bisa kita lihat. Ini adalah contoh beberapa proses orogenesa, baik itu yang proses kolisi dan juga subduksi. Di proses kolisi di sini kita bisa lihat bahwa di daerah di daerah pegunungannya kebentuk zona extensional regime juga. Tapi di bagian bawah, ya, ketika di bagian di mana di sini sudah terjadi proses metamorfisme, itu proses utamanya adalah kontraksional regime. Ya, jadi yang mau ditunjukkan sini adalah kontraksional dan extensional regime itu bisa terbentuknya berdekatan. Oke, kemudian
Yang namanya contractional regime dan extensional regime juga itu bisa berganti-gantian. Contoh yang kita udah bahas di minggu kemarin adalah terbentuknya tectonic inversion. Ketika yang tadinya ada extensional regime, ya sehingga terbentuk zona-zona rendahan, bisa terendapkan material sedimen. Kemudian dia menjadi contractional regime, terbentuk lipatan dan juga terbentuk sesar. Ya. Itu namanya positive tectonic inversion, tapi ada juga yang namanya negative tectonic inversion, yang mana itu adalah kebalikannya. Yang tadi contractional regime itu berubah menjadi extensional regime. Jadi balik lagi yang tadi kebentuk banyak sesar-sesar naik di sini. Kemudian terjadi proses, kalau ini akibat proses thrusting lalu dilanjutkan oleh proses backsliding, ketika yang thrusting itu mundur lagi ke belakang. Akibatnya di sini terbentuk banyak sesar-sesar normal yang terbentuk akibat proses backsliding tersebut. Ya, jadi yang namanya rezim tektonik juga bisa berubah-ubah. Ya, tidak selalu dia akan konsisten dan strukturnya juga akan mengikuti, akan yang tadinya mungkin kita punya sesar normal di sini, kemudian uh, sesar normal pada suatu extensional regime, kemudian mungkin dia berubah menjadi suatu sesar naik pada contractional regime ya. Demikian juga yang tadinya ada contractional regime, baru dia sesar naik ya, sudah terjadi extensional regime ya, dia berubah pada bidang yang sama bisa, atau mungkin kebentuk beberapa struktur baru di sekitarnya. Oke, itu mengenai yang convergent boundaries ya. Extensional regime juga bisa terbentuk pada zona passive margin. Apa itu passive margin? Ini juga mungkin sudah dibahas di perkuliahan lain. Intinya kalau active margin itu adalah ketika kita punya batas kontinen, ya, ini kontinen yang warna putih ini, ya, ketika kita punya batas kontinen dan dia seismically aktif, ya, aktif secara seismik, dan ini dimana terjadi proses convergent boundaries, ya, proses-proses convergent atau juga transform. Ini yang kita sebut dengan nama active margin. Ya, contohnya adalah ya subduksi. Ketika ada kerak samudra tersubduksi ke dalam kerak benua, ini adalah contoh dari active margin. Passive margin adalah ketika kita punya batas margin, ya, tapi bukan merupakan plate boundaries, ya, berarti tidak ada proses convergent, divergent, ataupun transform di batas ini, ya, sehingga dia secara seismik daerah ini tidak aktif. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu zona rifting, ya, ada proses rifting, kita punya sesar normal terbentuk. Oke, rifting ini terus terbentuk terus menerus, kan kita akan punya yang namanya mid oceanic ridge. Ya. Nah, kalau mid oceanic ridge-nya ini kan sesuai dengan Wilson cycle, ini nanti pada akhirnya akan berhenti. Ya, pada akhirnya akan tersubduksi kembali. Nah, tapi yang inilah yang kita sebut dengan nama passive margin. Ini juga passive margin masih. Tapi kalau misalnya nanti yang ini sudah tersubduksi, yang ini berubah jadi suatu active margin. Yang ini kalau dia nggak tersubduksi juga, ya udah, ini tetap yang namanya sebagai passive margin. Ya, kenapa passive margin bisa terbentuk extensional regime? Karena pada proses passive margin ini, kenapa kita bisa punya yang namanya passive margin itu terbentuk extensional regime? Karena ternyata waktu terjadi proses rifting dan juga proses rifting tersebut, ternyata itu menyebabkan daerah sini itu panas. Daerah sini panas. Kemudian sesudah dia sudah tidak terjadi lagi proses rifting, daerah sini itu mengalami proses pendinginan. Dan selama terjadi proses pendinginan, ternyata litosfer di sini itu mengalami penebalan. Ya, akibat penebalan tersebut akhirnya terjadilah isostatic adjustment atau isostatic compensation. Jadi ceritanya ketika kita punya suatu daerah yang tadi dia tipis, dia seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata menebal, nah ini dia belum balance, sehingga dia harus turun sedikit ke bawah supaya
supaya dia balance. Ya, akibatnya dia ini turun. Oke, supaya seimbang. Nah, inilah yang terjadi menyebabkan di daerah sini turun, yang disebut dengan nama thermal subsidence. Nah, di situ terbentuk berbagai sesar-sesar normal tersebut. Oke, jadi di gambar ini menunjukkan keberadaan stres pada masa sekarang. Kita bisa lihat yang warna merah itu adalah yang extensional regime. Ya, yang warna biru itu adalah contractional regime, sementara yang warna hijau adalah strike slip regime. Kita bisa lihat bagaimana berbagai daerah itu tidak ada rezimnya sama sekali, jadi tidak aktif. Tapi di daerah-daerah, terutama di batas-batas lempeng, itu daerahnya sangat-sangat aktif. Contohnya misalnya di daerah ini ya, di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Kita bisa lihat di sini ada berbagai rezim yang terbentuk. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, merah yang extensional regime, biru yang kontraksional, yang hijau yang strike slip regime. Jadi memang rezim itu pada lokasi yang berdekatan bisa jadi sangat bervariasi. Oke, sesudah kita bahas berbagai rezim tektonik, sekarang kita akan masuk ke struktur geologi yang terbentuk pada rezim tektonik tersebut. Tadi kita udah bahas ya mengenai keberadaan sesar normal, tapi selain sesar normal, struktur geologi seperti apa lagi yang bisa terbentuk di rezim ekstensional? Ya, ini kalau dia sesar normal, sementara ini kalau dia kontraksional akan kebentuk lipatan dan juga sesar. Nah, apakah dia ekstensional kebentuk lipatan juga? Nah, ada juga sih, tapi nggak terlalu dominan. Oke, jadi ketika kita bahas mengenai ekstensional regime, kita udah kebayang bahwa sesar normal itu akan kebentuk. Ya, seperti yang digambarkan di sini ada dua ekstensional regime, dua-duanya akan membentuk keberadaan sesar-sesar normal. Pada skala kerak nih, besar sekali. Skala yang super regional. Nah, tapi ternyata keberadaan ekstensional regime tersebut, ya, kebentuk di skala kerak tersebut, atau skala lempeng ya, saya kadang sebutnya begitu, yang bisa dilihat di puluhan kilometer, ternyata bisa juga dilihat pada skala yang lebih kecil. Misalnya di sini, kalau kita zoom di sini pada skala yang lebih kecil, ini cuma 1 km ya, jadi ini total sekitar 15 km, tetap sesar-sesar normalnya terbentuk. Bahkan kalau coba kita zoom ke daerah sini juga, itu akan masih kebentuk keberadaan sesar-sesar normal yang berasosiasi dengan extensional regime sini. Bahkan kalau kita coba zoom lagi sampai 1 cm, itu juga bisa dilihat. Ya, jadi itulah yang menarik dalam studi geologi struktur, bahwa kita bisa melihat bukti-bukti deformasi itu mulai dari skala yang kecil sampai skala yang regional, dan semua itu masih bisa jadi masih saling konsisten satu sama yang lainnya. Nah, kita akan coba lihat ya mengenai keberadaan struktur di extensional regime. Kalau di minggu kemarin di kontraksional kita tahu ada yang namanya truss system, kita bagi jadi dua, jadi imbricate dan juga duplex, tergantung dari keberadaan si ininya, roof dan floor. Nah, kalau di extensional regime kita kenal yang namanya normal fault system. Ya, normal fault system itu dimana bisa terbentuk sistem horst dan graben atau half graben, atau yang kita sebut namanya sebagai domino system. Oke, itu adalah komponen utama dari suatu normal fault system. Ya, nanti akan kita bahas juga mengenai listrik fault, detachment fault, lalu juga keberadaan antithetic fault. Nah, jadi kalau kita berada di kontraksional regime, kita tentu akan punya reverse fault dan juga truss fault. Tapi kalau di extensional regime, kita akan menemukan yang namanya normal fault dan juga yang namanya lag fault. Normal ini kalau dia curam, ya, dippingnya cukup curam. Kalau lag fault ini kalau dia cukup landai. Lag ini juga kadang kita sebut namanya sebagai detachment faults, ketika kita punya sesar normal tapi dia sangat-sangat landai. Oke, ada dua komponen
dua tipe utama ya dari normal fault system. Tadi ada yang sistem Horst dan Graben seperti di sini, atau juga sistem half Graben atau yang berupa domino seperti ini. Oke. Ini kita review lagi mengenai Horst dan Graben. Horst ketika kita punya blok batuan yang terangkat ke atas, maka kita sebut sebagai Horst. Sementara Graben kalau dia turun ke bawah, ini yang kita sebut sebagai Graben. Half Graben ketika kita punya zona yang turun seperti Graben, tapi hanya diakomodasi oleh keberadaan satu bidang sesar saja, yang dominan ya, satu bidang sesar yang dominan. Oke. Terus di dalam sesar normal, itu seringkali kita menemukan yang namanya listrik fault. Listrik fault itu adalah suatu sesar yang memiliki bidang sesar yang melingkar seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai listrik fault. Jadi kalau di bagian atasnya kita punya sesar dengan dipping yang curam, sementara di bagian bawahnya dipping itu landai. Apakah ini hanya di sesar normal? Enggak sih, enggak selalu di sesar normal. Bisa jadi juga kebentuk di sesar-sesar naik juga. Oke, kalau misalnya kebentuk listrik fault seperti di sini, karena yang tadi dia curam baru kemudian dia berubah jadi landai, itu bisa bersamaan dengan kebentuknya sesar-sesar sintetik dengan arah yang sama. Di sini. Jadi kalau sesar utamanya adalah suatu listrik fault, sesar normal di sini. Oke, akibat proses ini menyebabkan terbentuknya keberadaan sesar-sesar normal juga, yang kita tadi sebut sebagai domino fault, yang sintetik. Walaupun di beberapa tempat mungkin kita menemukan yang antitetik seperti ini. Atau kadang listrik fault ini dia satu kebentuk, kemudian diikuti oleh terbentuknya listrik fault yang lain, yang kita sebut dengan nama terbentuknya imbrikasi ya, imbricate faults. Oke, kenapa ini penting? Karena memang yang tadi itu kita bisa temukan di dunia nyata. Walaupun dia tidak sesempurna yang digambarkan, diilustrasikan, tapi bisa jadi kombinasi antara mereka semua. Nih, contohnya di sini kita bisa lihat di gambar paling atas, ini keberadaan Viking Graben, di mana di sini terdapat Horst, kemudian terdapatnya Graben, lalu ada Horst lagi sini, walaupun tidak terlalu dominan, baru Graben lagi di sini. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat keberadaan Horst dan Graben terbentuk pada satu lokasi yang sama. Di sini ada bukan Horst dan Graben, tapi keberadaan Horst dan juga domino. Ya, di sini ada domino faulting kebentuk, baru sini ada Horstnya juga kebentuk. Baru sini mungkin bisa kita bilang Graben ya. Atau juga keberadaan imbricate fault yang terbentuk oleh beberapa listrik fault pada satu daerah. Oke, kemudian di extensional regime kita juga mengenal yang namanya growth fault. Yang kita maksud dengan growth fault adalah ketika kita punya sesar yang terbentuk berbarengan dengan proses sedimentasinya. Ya, jadi ini sesar yang kebentuk, proses sedimentasi belum selesai, material sedimennya ketika proses sedimentasi belum selesai, sesarnya udah berkembang, menyebabkan sesar pada sisi hanging wall dari sesar, itu material sedimennya lebih tebal ketimbang pada sisi yang footwall. Kita bisa lihat ya di gambar ini, bagaimana di sini di bagian footwall ini dia lebih tipis, sementara di bagian hanging wall dia lebih tebal. Karena kan di bagian hanging wall dia bergerak turun terus, menyebabkan ini memiliki space yang lebih besar untuk terjadi proses sedimentasi. Ya, makanya kalau ceritanya kita bahas di sesar-sesar yang skala regional, seringkali ini terbentuk bahwa kita punya sesar, ya, terus ada lapisan di bagian footwall cenderung lebih tipis dibanding di bagian hanging wall. Nah, kalau di contractional regime kita mengenal adanya ram dan juga flats. Ya, ketika ram itu dia paralel terhadap lapisan, sementara ketika flats itu paralel terhadap lapisan, rams itu memotong lapisan.
Maka hal yang sama juga kita bisa temukan pada suatu sistem ekstensional. Tetap kita bisa menemukan yang namanya RAM, flat, dan juga horse juga ada. Horse juga kita tetap bisa menemukan ketika sesar-sesar itu terfragment-fragment seperti ini. Oke. Kemudian kalau di contractional regime kita mengenal yang namanya tear fault ya, ketika ada proses kontraksional dengan laju yang berbeda antara satu sisi dengan sisi yang lain, ya, di sisi A dan B-nya berbeda, akhirnya dia menyebabkan terjadi proses sobekan. Kita sebut dengan nama tear fault. Maka di extensional regime juga kita mengenal ya, yang kita sebut dengan nama accommodation zone. Ya, ketika kembali proses ekstensionalnya lokasinya berbeda, maka kita akan punya yang namanya accommodation zone. Dan ini juga sama seperti tear fault ya, dia berupa sesar-sesar strike slip. Oke, kemudian kalau di contractional regime, sesar itu memang dominan ya. Sesar naik itu memang dominan dan juga lipatan juga dominan. Ya, bisa kebentuk lipatannya saja atau juga sesar di mana ada komponen lipatannya. Ini kan di tiap horse-nya tetap ada bagian lipatannya. Bagaimana dengan di sistem extensional regime? Di sistem extensional regime bisa aja sih kebentuk, tapi memang tidak terlalu dominan ya keberadaan lipatan. Seringkali dia bentuknya hanya berupa roll over seperti ini. Jadi ketika perlapisan-perlapisan batuannya itu mengalami sesar normal, di bagian sini dia mundur ke belakang. Akibatnya dia kebentuk lipatan dan juga lipatan berupa anticline maupun yang syncline. Yang seperti di gambar ini juga bisa kita lihat. Ya, maka dari itu, apakah bisa kebentuk lipatan? Bisa. Anticline dan syncline bisa, tapi tidak dominan. Oke, kita masuk mengenai aplikasi. Kenapa pembahasan ini penting? Kembali, saya akan ambil contoh pemanfaatannya adalah ketika kita membahas mengenai sumber daya. Waktu kita bahas bagian-bagian cekungan sedimen, misalnya tadi backyard basin, foreland, dan forearm, itu semua merupakan daerah penting untuk terbentuknya hidrokarbon, baik itu berupa minyak, gas, dan juga batu bara. Ya, seperti yang digambarkan sini, ini adalah cekungan sedimen. Di daerah ini mungkin ada daerah-daerah berpotensi minyak. Kemudian informasi mengenai pola-pola struktur tadi ya, fault system tadi, dan juga extensional regime tadi, itu bisa membantu kita kalau kita melakukan interpretasi data. Misalnya kalau di minggu kemarin kita bahas bagaimana kontraksional, kita tahu bahwa daerah ini kontraksional regime, maka kita bisa menginterpretasi keberadaan sesar-sesar naik, keberadaan horse juga bisa kita interpretasi, detachment fault-nya juga bisa kita interpretasi. Demikian juga untuk extensional regime. Ketika kita sudah tahu bahwa ini ada extensional regime, maka kita bisa interpretasi dominasi keberadaan sesar-sesar normal yang berada di daerah tersebut. Oke, ini juga sama. Bagaimana kita bisa interpretasi ya bahwa di sini ada banyak sesar-sesar listrik sirkular. Dan sini juga bisa kita lihat nih. Di sini hanging wall dia lebih tebal ketimbang di bagian footwall. Ini juga lebih tebal ketimbang di bagian sini. Yang ini menunjukkan bahwa ini sesarnya terbentuk berbarengan dengan proses sedimentasinya. Kita jadi yakin bahwa ini adalah growth fault dan kita jadi tidak ragu untuk mengkorelasikan, untuk menginterpretasi data ini. Karena kita tahu bahwa memang sesar bisa saja terbentuk bersamaan dengan proses sedimentasi. Oke, kemudian ini misalnya kalau kita mau melakukan kegiatan pengoboran, di sini ditunjukkan adanya sumur-sumur produksi, ya, dia dilakukan pengeboran ke berbagai lokasi ini. Kemudian mereka semua menargetkan ekstraksi dari horizon-horizon batuan tertentu. Dengan adanya informasi mengenai sistem sesar di sini, kalau di sini digambarkan sesar domino ya, domino faulting, maka kita bisa melakukan targeting daerah-daerah berpotensi migas itu dengan lebih baik lagi. Demikian juga di endapan mineral, ya, keberadaan extensional regime juga penting untuk terbentuknya beberapa deposit. Misalnya di sini adalah deposit VMS.
Nah, deposit VMS. Jadi kalau kita tahu daerah-daerah dengan extensional regime, kita bisa prediksi tipe deposit apa yang bisa terbentuk di daerah itu. Salah satunya adalah VMS, dan juga ada banyak deposit lain yang bisa kebentuk, tapi akan kita bahas di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Bagaimana dengan extensional regime di Indonesia? Di Indonesia kita tahu ada beberapa lempeng ya yang saling berinteraksi. Tentunya banyak yang di sini adalah yang berinteraksi adalah berupa batas-batas konvergen. Ya, batas divergen paling di sini nih kita bisa temukan. Ya, di sini ada rifting. Nah, tapi walaupun di sini ada banyak batas konvergen, bukan berarti tidak ada extensional regime. Justru extensional regime juga terbentuk di seluruh daerah di Indonesia. Nah, gambar yang ini adalah gambar yang menunjukkan berbagai cekungan sedimen yang terdapat di Indonesia. Dan cekungan-cekungan sedimen ini ada yang sudah tidak aktif dan beberapa masih aktif. Nah, yang sudah tidak aktif ini, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, semuanya menunjukkan daerah-daerah depresi yang kemudian diisi oleh material sedimen. Daerah-daerah depresi ini bisa kebentuknya kenapa? Most likely ya karena itu keberadaan proses extensional regime yang terjadi. Ya, maka dari itu di berbagai daerah ini kita di seluruh daerah Indonesia kita bisa menemukan bukti-bukti adanya proses-proses extensional regime, baik yang dulu sudah terjadi dan sudah selesai atau yang masih aktif berlangsung hingga sekarang. Oke, demikian untuk kuliah extensional regime. Nah, sekarang kalian ada punya tugas individu, yaitu untuk melakukan interpretasi profil seismik dengan memanfaatkan pemahaman kalian tentang contractional regime dan juga extensional regime. Oke, jadi di sini ada dua gambar seismik, ya, profil seismik. Ini profil seismik pertama, dan ini saya kasih clue-nya bahwa ini adalah extensional regime. Nah, jadi kalian coba lihat, kalau extensional regime, kira-kira sesar-sesar apa saja yang kebentuk di daerah ini. Sementara yang kedua, ini adalah contractional regime. Ya, profil seismik pada daerah contractional regime. Jadi kalian kalau udah dengar contractional regime, kalian sudah mulai bisa menduga kira-kira sesar-sesar apa saja yang kebentuk. Tujuan dari tugas ini adalah supaya kalian belajar bagaimana menggunakan informasi mengenai rezim tektonik untuk melakukan interpretasi struktur geologi dari data seismik. Oke, mungkin kalian mikir saya belum belajar mengenai seismik atau bagaimana. Nggak masalah, karena kalau kalian lihat baik-baik ini sebenarnya udah cukup kelihatan kok adanya keberadaan offset, kemudian mana daerah yang memiliki refleksi bagus, yang menandakan itu adalah batuan sedimen, mana yang refleksi yang nggak bagus seperti yang di sini, yang mungkin menandakan itu adalah batuan basement. Atau juga di sini kita bisa lihat adanya lengkungan-lengkungan yang terbentuk yang mungkin mencirikan adanya lipatan, baik antercline maupun syncline. Oke, cukup sekian. Di minggu depan kita akan membahas mengenai strike slip regime. Lalu di minggu selanjutnya kita akan membahas struktur-struktur major yang tidak berkaitan dengan proses plate tektonik. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini ada beberapa material yang bisa kalian baca lebih lanjut untuk pembahasan ini. Dan juga untuk minggu depan bisa cek di buku Vossen bab 18. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kiranya bermanfaat.